Oke, Ya, preparing, loading, go 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 go, Tadang. teng teng oke udah ya. go, dan redirecting to Facebook. Oke, Selamat selamat Mateo. selamat sore teman-teman semua, teman-teman sekalian. Atma Namaste. Pada sore kali ini kita akan memulai kembali Mindful Monday dengan pembicara utama yaitu Miss Tari. Yeay. Gak bersama kok Teo. Kok aku sih? Kan kita Ya, kan dua penggal tetap. Silakan. Jadi hari ini hari Senin. Dan Senin itu biasa kita memulai sesuatu hal. Hari pertama dalam satu minggu yaitu hari Senin ya, di mana kita bekerja, kita beraktivitas, kita memulai segala sesuatunya. Dan di Safe Divine kita sudah menjadi suatu ritual ya, suatu ritual bersama bahwa mengawali hari harus dengan mindful. Jadi kenapa sih dengan mindful? Karena kita nggak mau ada hal-hal penting, hal-hal yang mendukung untuk pertumbuhan jiwa kita terlewatkan begitu saja. Maka itu kita memulai suatu hari dengan mindful dan mengakhirinya pun juga dengan mindful. Hari ini Miss Taris West yang sangat cantik dan imut. Ya ampun, ini pertama kalinya aku mendengar aku dipuji oleh Kak Teo. Terima kasih Tuhan. Terpaksa loh gue terpaksa nih. Aduh, tuh kan sampai nangis. Akan membawakan tema tentang I am lucky. Seberuntung apa sih? Kita semua sering mendengar bahwa di berbagai agama, kepercayaan, tradisi, bahwa kita itu lahir itu sangatlah berharga. Kelahiran kita sebagai manusia itu sangatlah berharga. Jadi seberharga apa sih diri kita gitu loh. Seberharga apa sih diri kita di mata yang pertama tentu di mata diri kita sendiri. Yang kedua tentu di mata orang-orang sekitar, orang-orang yang menyayangi kita, lingkungan kita. Aku juga pengen tahu banyak sih dari Cari ini gitu kan. Aku ini bukan siapa-siapa lah dibanding Grandmaster Cari ini. Gitu Oh, kan. Grandmaster. Aduh, tinggi sekali saya. Jadi langsung aja mix saya serahkan kepada Miss Tari West untuk mendiskusikan tentang ayam laki ini. Tepuk tangan semua. Thank you Kak Teo buat openingnya. Baru beberapa menit loh Kak Teo. Kak Teo nggak mau ambil tempatnya untuk opening lagi Kak Teo. Jarang-jarang loh Kak Teo mau opening lagi. justru biar full gitu, biar kita mendengarnya lebih full, mendengarnya lebih gitu loh. Baiklah. Alasan yang cukup tidak bisa dibantahkan. Oke. Baiklah. Thank you Kak Teo buat hari ini udah mau jadi opening bagi kita semua hari ini. Kak Teo videonya jangan dimatiin dulu. Aku juga mau nanya-nanya sama Kak Teo. Oke. Biar orang-orang bisa ngeliat wajah gantengnya Kak Teo gitu lah. Ini wujud terima kasih karena wujud terima kasih karena tadi dibilang aku cantik. Jadi aku harus bilang Kak Teo ganteng juga. Gitu ya. Iya. Okay. Ini teman-teman bingung nih. Ini kenapa kita berdua nih? Oke. So, aku mau sapa dulu teman-teman yang hadir di sini, baik di Zoom maupun di live Facebook ataupun yang nanti nonton di YouTube. Halo, welcome back with me again dengan Cari West di sini. Seperti biasa di hari Senin. Hari di mana hari pertama untuk mengalami minggu selanjutnya. Yang kemarin sudah terlewati, yang sekarang kita membuka lembaran baru lagi, dan ini adalah hari pertama kita dengan Mindful Monday. Nah, hari ini seperti biasa Cari akan berdongeng. Jadi tadi Koteo mungkin panggil saya Grandmaster, mungkin kalau boleh saya manggil diri saya pendongeng aja ya. Pendongeng. Biarkan Grandmaster itu dimiliki oleh Koteo.
karena kesannya lebih tua, jadi saya berikan kepada Koteo aja. Saya ambil yang lebih mudanya aja. Storyteller, asik. Nah, jadi tema hari ini adalah tentang manusia paling beruntung di dunia. Yeay. So, kenapa hari ini Syari mau membawa materi ini? Karena bagiku, bagi Syari pribadi itu ada loh makhluk di dunia ini yang begitu beruntungnya hidup menjadi seorang manusia, walaupun mungkin banyak rintangan, walaupun banyak hal-hal yang tidak bisa ada hal yang mungkin gagal, ada jatuh, tapi ada bangunnya juga gitu kan. Karena ya seperti yang Syari selalu bilang selama ini gitu loh, every day is not rainbow, but ada orang yang beruntung banget di bumi ini gitu bagi Syari pribadi. So, sebelum Syari masuk ke materi, I really want to ask Koteo nih sebagai gurunya aku. I want to ask, menurut Koteo sebenarnya ada nggak sih, menurut Koteo pribadi ya, kan tadi kan Syari bilang I do believe kalau ada orang yang beruntung di dunia ini. Tapi menurut Koteo sebenarnya ada nggak sih orang yang beruntung di dunia ini? Orang yang beruntung. Jadi kalau bicara soal keberuntungan tuh ingat satu kartu tarot ya, Wheel of Fortune ya. Oke, Jadi terus keberuntungan itu seperti roda sih ya kalau menurut aku ya, roda keberuntungan. Seperti kita itu loh, seperti kita memutar itu loh, roda undian itu loh. Roda undian. Seringkali kita beruntung, tapi seringkali kita juga nggak beruntung dalam mendapatkan opportunity atau kesempatan gitu kan. Ya jadi ya it's a cyclus gitu kan. It's a cyclus. Dan masalah beruntung, kalau orang yang beruntung terus ya mungkin aku belum pernah nemu sih ya Char ya, jadi nggak bisa ngomong banyak lah gitu. Oke, so sebenarnya bagi kota itu ada orang beruntung, tapi yang kayak paling beruntung itu belum tentu ada gitu. Iya gitu. Oke, definisi beruntung bagi kota apa? Definisi beruntung bagi saya adalah ketika ngobrol sama Grandmaster Tari ini. Gila gak? Aku suka ini loh. Aku suka kalimat ini nih. Ketika dia bilang dia beruntung ngomong sama aku, wah. Ntar besok di CP kita foto bareng ya. Ini nih bukti-bukti ada yang ngefans sama saya nih, kayak gini nih. Kata gimana? Ya, apa tadi pertanyaannya? Jadi lupa kan? Definisi beruntung bagi Koteo itu apa? Definisi beruntung adalah ketika kita mendapatkan suatu kesempatan, suatu hal yang sangat kita senangi secara tiba-tiba dan mendadak. Kira-kira begitu. Tiba-tiba dan mendadak. Jadi misalnya tidak direncanakan gitu? Iya. Misalnya, aku dari dulu pengen banget dapat dari Cari ini iPhone 11. Oh, sekali ya. Okay. Contohnya Car. Langsung iPhone 11 gitu ya. Oke, terus. Nah, tiba-tiba besok waktu ke CP diantarlah aku kode ini ya. Oke. Nggak sekalian Samsung Note 20 aja yang lagi hits itu. Ya tiba-tiba dibelikanlah aku iPhone 11 itu I feel so lucky di situ. Oh gitu. Yaudah besok kita palak Komik aja. Komik kita palak. Ambil kartu kreditnya. Kita beli. Oke. Lanjut. Baiklah. Besok aku nggak jadi datang. Komik, ayolah Komik. Tinggal tangan. Aduh.
Kenapa? Oke. Nah, baik. Apa itu kena? Ini dinding Lempar. aku kejedot gitu. Waduh. Oke. Oke, thank you Ko Theo buat jawaban dari pertanyaan aku. Yaitu berarti bagi Ko Theo adalah mendapatkan satu surprise gitu ya. Mendapatkan suatu surprise yang dimana itu adalah ternyata hal itu adalah hal yang diinginkan gitu. Tapi kalau misalnya cari surprisein Ko Theo, tapi ternyata itu bukan hal yang Ko Theo inginkan. Itu gimana? Ya, di situ aku pikir I'm not lucky today. You feel that you're not lucky. Okay, because? Karena ya hal itu emang gak aku inginkan gitu loh. Misalnya cari nih ngasih aku tiba-tiba dibuka isinya kecoa gitu. Enggak, itu enggak kayak gitu lah Pak. Ya misalnya. Itu ngeprank Pak, itu ngeprank. Beda. Oh beda ya. Misalnya aku kasih apa ya? Aku kasih kotak sepatu deh gitu. Kotak sepatu tapi cakep gitu kan. Kotak sepatu tapi cakep. Tapi isinya cakep. kosong. Isinya serius lemari sepatu gitulah atau apa ya kotak sepatu gitu. I mean like this is a gift from me to you. Ini ada sebuah kado dari aku ke Ko Theo, tapi Ko Theo tuh nggak tahu kalau aku kasih kado. Cuman pas dibuka itu bukanlah isi yang Ko Theo harapkan. Ko Theo akan gimana? Merasa itu lucky atau bukan? Enggak? Ya mungkin di samping aku menghargai pemberianmu atau gimana atau masalah ini tuh ya mungkin pada saat itu aku nggak seberuntung, aku ngerasa diriku nggak seberuntung kalau aku dapat kado yang benar-benar aku pengen dari dulu gitu loh. Oke. Baiklah. Sip. Sebentar kita sapa dulu, ini ada master kita, Master Herman. Oh, halo Kak Herman. Master Bima. Halo Bima. Pak Handoyo. Dan semua yang menyaksikan Mindful Monday. Halo, ada mari kita dengarkan. Ada Pak Steven. Halo. Telat, maaf. Enggak apa-apa kok. Thank you udah join. Oke. Tadi Ko Theo mau lanjut. Bro Theo ya. Master Theo silakan. Iya. Ini cari Pak yang jadi pembicara utamanya. Grandmaster cari sekarang. Siap. 86, 87. Baiklah. Ajar lagi. Okay. Mau nanya dong? Iya, Pak. Nggak tahu ke Theo apa ke Cari nih. Bagaimana kalau misalnya tadi ceritanya Theo, ya kan, dikasih bikisan, dia menginginkan sesuatu misalnya iPhone. Tapi ternyata bikisan itu bukan iPhone yang dia harapkan. Tetapi misalnya ekstrimnya nih, kunci mobil. Yang nilainya kan lebih dari iPhone gitu. Nah, Ko Theo silahkan menjawab Ko Theo. Ini karena pakai nama Ko Theo. Tapi nggak sesuai dengan keinginannya gitu. Nilainya lebih daripada yang kita harapkan gitu ya. Oh. susah jawabnya susah, tapi kalau bisa dibilang di saat itu I'm not lucky at all. You're not lucky at all. I'm not lucky at all. Because that's something, the gift is not something that you want. True. Oke, baiklah. Tidak sesuai kebutuhan. Tidak sesuai kebutuhan dan tidak sesuai dengan apa yang inginkan. Oke, sip. Kalau menurut Pak Handoyo sendiri, Pak Handoyo kalau misalnya saya balik pertanyaan tadi kan ke Ko Theo. Misalnya saya balik pertanyaan itu ke Pak Handoyo. Pak Handoyo gimana tuh? Ya pasti kepikirannya kayak gitu, nggak sesuai ekspektasi. Kita kan mengharapkan sesuatu kok beda gitu. Oke, baik. Berarti kok Pak Handoyo juga ngerasa bahwa itu not so lucky? Iya. Oke. Memang itu nilainya besar, tapi tidak tepat.
pada waktunya gitu. Setuju. Oke, baiklah, menarik teman. Oke, teman-teman di sini ada tambahan atau mungkin ada sanggahan atau mungkin ada cerita berbeda? Aku mau ikutan dong. Boleh, kayak Nah, gimana Bima. Bima? Bima buka videonya dong, say hi ke teman-teman gitu. Lagi nggak oke. Oh lagi Belum. nggak oke, nggak apa-apa kok, bagi aku kamu selalu good looking. Gini, aku cuman mau ikutan komentarnya kalau di kartu Lenormand. Mm-mm. Tadi bahasnya apa sih tentang keberuntungan ya? Yes. Keberuntungan itu kan digambarkan sama Clover, kartu nomor 2. Oke. Nah, Clover ini dia memang diartikannya di Lenormand ini small lucky gitu, sebenarnya keberuntungan kecil. Atau jadi kadang-kadang kalau misalkan aku harus mencoba menafsirkan, ya kadang-kadang kayak sesuatu yang tidak terduga. Simpelnya sih itu gitu loh. Tapi jadi bisa bentuknya barang, bisa juga bentuknya kesempatan. Nah, tergantung juga mindset teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada yang menganggap misalkan ya kayak dikasih kesempatan untuk manggung di Stage Divine, itu kan ada yang rasanya kayak jadi tekanan atau beban, ada juga yang rasanya juga itu juga sebagai kesempatan untuk melatih diri atau kesempatan untuk semakin terkenal atau kesempatan untuk berbagi. Jadi aku belum bisa ngasih definisi yang akurat banget, cuman ngasih ini aja ya, ngasih komentar bahwa jadi kesempatan yang dikasih berupa waktu ataupun ya untuk acara manggung gitu, itu menurut aku juga merupakan sebuah keberuntungan sebenarnya kalau misalkan ditanggapinya sebagai hal yang positif gitu, Cari. Oke, jadi bagi Bima adalah ketika kamu diberikan suatu kesempatan untuk dalam tanda kutip berkembang, itu ada salah satu hal yang membuatmu merasa bahwa itu lucky gitu. Ya, sebenarnya itu lucky, makanya balik ke ke mindset ya. Kalau misalkan misalnya tekanan, deg-degan, malah menghindar, ya itu berarti tidak menggunakan kesempatan atau tidak menggunakan kesempatan untuk meraih lucky yang lebih besar gitu kayaknya. Jadi apalagi kayak ngomongin berjudi lah anggaplah, tapi aku nggak pernah jadi nggak tahu. Jadi kita punya kesempatan, punya modal sekian, itu memasang taruhan, kan berarti kita melakukan pertaruhan nih, dapat atau enggak. Nah, jadi yang paling penting itu kita take action atau nggak ambil langkah sama sekali. Jadi keberuntungan juga kalau yang sifatnya kita ambil bisa jadi beruntung, kalau nggak diambil ya bisa nggak beruntung, ya gitulah. Jadi ada yang take action, atau kalau yang take action bisa memperluas kemungkinan untuk lucky itu terjadi. Kalau tidak melakukan action, ya lucky itu akan hilang begitu saja. Oke, berarti definisinya Bima emang semua lebih ke kesempatan ya. Oke, pertanyaanku adalah seperti ini. Misalnya kalau tadi kan mungkin Koteo-nya lebih ke barang ya. Koteo tadi kan definisinya lebih ke barang. Misalnya dia mintanya iPhone, but yang dikasih ternyata mobil, kesempatannya lebih gede. Hal yang secara price itu lebih gede, tapi sebenarnya itu bukan hal yang diinginkan Koteo. Mungkin ada motif pribadi lah bagi Koteo, tapi itu bukan hal yang dia inginkan gitu. Tapi kalau misalnya aku balik nih ke Bima, tadi kan Bima lebih ngomongin soal kesempatan. Misalnya let's say Bima diundang oleh suatu show terkenal, misalnya show terkenal buat nunjukin kemampuan tarotnya Bima, dan itu adalah ke show yang sangat besar yang emang Bima itu inginkan banget gitu. Tapi ternyata kesempatan yang diberikan itu tiba-tiba nggak bisa cancel, bukan dibilang cancel, kesempatan untuk show off itu ada, tapi ternyata tidak di show yang Bima inginkan. Oke. Nah, bagi Bima itu masih lucky nggak? Menurut aku masih. Masih lucky, karena Gini, balik lagi tadi ada skalanya gitu loh. Jadi ada lucky yang memang
diinginkan banget atau ini kayaknya bakal besar atau yang sifatnya kecil. Jadi aku selalu nganggapnya kesempatan yang kecil pun itu juga peluang untuk laki juga gitu sih. Oke, menarik. Oke, thank you Bima. Asik ya. Baiklah, asik. Oke, thank you. Komik, ini Bima berarti artinya dia mau ngajar lagi Komik. Wow, kan aku dikasih kesempatan sama Komik nanti. Oh iya, benar. Enggak, soalnya Komik suka nodong orang, jadi aku bantu Komik buat nodong lagi gitu. Oke, terima kasih. Okay. So, thank you Bima, thank you Koteyo, thank you Pandayo. So, kenapa hari ini bertanya seperti ini? Soal laki, soal apa sih definisi laki bagi masing-masing orang gitu kan? Kita tidak membandingkan, ini kita tidak membandingkan mana laki yang besar, mana laki yang kecil, no. But I want you to see from another perspektif gitu. That's why I ask people. Aku tanya teman-teman semua nih yang hadir di sini tentang definisi lakinya seperti apa, hal yang bagi mereka laki, bagaimana kalau tidak laki seperti apa. Jadi ya gambaran besarnya manusia itu seperti ini gitu. Dan emang ya bagi aku jawaban Koteyo, jawaban Pandoyo, jawaban Bima itu adalah jawaban yang normal sekali gitu kan. Ada yang ngerasa bahwa seperti tadi Koteyo, mendapatkan suatu hadiah, apalagi itu adalah barang yang diinginkan dalam waktu yang tidak diketahui atau dalam tanda kutip surprise, itu sesuatu lucky. Ya dong, pasti di sini juga teman-teman ngerasa itu lucky dong, bener dan yang ngerasa ya gila, I'm the luckiest person in this world gitu kan, dapetin something yang sesuai ekspektasi kita, sesuai apa yang kita mau di waktu yang tidak terduga gitu loh. Bukannya special occasion, tapi tiba-tiba ada someone there yang giving you that present, giving you that gift, terus bilang, hey, Koteyo ini buat Koteyo, pas dibuka, wah iPhone gitu kan. Terus kayak Bima ngerasa bahwa setiap kesempatan yang hadir di dalam hidup dia adalah sebuah lucky. Entah Bima bisa ngobrol di YouTube, atau mungkin nanti one day punya show sendiri, amin gitu kan. Atau mungkin dia bisa bikin sekolahnya sendiri, sekolah tarotnya sendiri, menjadi someone yang terkenal dan bisa mendapatkan banyak klien, ya it's also kind of lucky gitu. And ya seperti kebanyakan orang, kita ngeliat orang yang begitu kaya dengan pakaian yang luar biasa, dengan kekayaan yang tidak terhitung gitu kan, itu juga mereka lucky. Bagi definisi normal manusia ya itu lucky. Atau enggak, ngelihat seseorang yang setiap hari itu bisa liburan, bahkan yang kayak cuma mau makan musangking di KL aja bisa cuma pergi sekali hari itu, habis makan musangking pulang ke rumah Jakarta. Bagi kita ya juga it's also kind of lucky, isn't it? Gitu kan. Ada yang sekarang lagi bisa dengar, ikut Zoom di saat teman-teman yang lain masih kerja, tapi teman-teman di rumah punya kuota, bisa ikut Zoom hari ini, Mindful Monday, dengerin Cari dongeng hari ini, ngeliatin wajah imutnya Cari gitu. You're so lucky too, gitu kan. Oke, sekarang saya narsis. Oke. But yeah, I mean like definisi laki itu banyak memang, dan itu kebanyakan adalah ketika hal itu sesuai apa yang dalam tanda kutip memberikan hal nilai lebih ataupun hal yang kita inginkan dan terpenuhi. Seperti Koteyo tadi, yang dia inginkan adalah iPhone. Entah apapun alasan dia, berarti mungkin iPhone ini memiliki nilai tambah lebih yang bagi dia itu berguna bagi dia. Bagi Bima adalah kesempatan, karena kesempatan yang mungkin dia harapkan ini ataupun yang diberikan orang kepadanya adalah sebuah nilai tambah lebih juga yang bisa membuat dia lebih bertumbuh. Right? Jadi ini semua adalah kind of something atau hal yang terpenuhi yang sebenarnya menambah nilai lebih bagi diri kalian sendiri. Kalau misalnya mau digeneralisasikan untuk dibilang laki gitu kan. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika barang-barang yang diberikan ataupun hal-hal yang diberikan kepada teman-teman itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dan ya walaupun dikasih kado gitu loh, walaupun dikasih kesempatan, tapi tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu. Karena balik lagi, tadi semua definisi lakinya adalah mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan sesuatu yang dengan nilai tambah yang luar biasa. Tapi kalau misalnya bagi kalian itu bukanlah nilai tambah, terus apa yang terjadi? Are you still the luckiest person in the world?
Mungkin kalian akan bertanya-tanya, gitu kan. So, hari ini Chari akan memberikan cerita tentang sebenarnya bagi Chari itu siapa sih orang yang paling beruntung di dunia ini? Sebenarnya does it exist gitu loh? Apakah benar ada orang yang paling beruntung di dunia? Padahal tadi kok Theo bilang, oh Char, kalau sekedar beruntung doang sih ada sih ya. Tapi kayaknya yang tiap hari beruntung tuh kayaknya nggak ada deh. Bisa jadi ya bisa-bisa aja yang nggak ada yang salah tentang hal itu. Tapi hari ini Chari akan memberikan apa yang Chari miliki, mindset apa yang Chari miliki, yang Chari rasakan selama ini tentang keberuntungan. Oke. Jujur, bagi Chari pribadi itu ada. Orang itu benar-benar ada di bumi ini, yaitu adalah orang yang paling beruntung di dunia. Siapa itu? I would say bukan orang yang paling kaya di dunia, aku juga bukan bilang orang paling cantik di dunia, aku juga tidak akan bilang orang paling pintar di dunia, tapi bagi aku pribadi, orang yang paling beruntung adalah mereka yang memiliki orang-orang yang bisa mengapresiasi dirinya. Mereka yang memiliki orang-orang yang bisa mengapresiasi dirinya. Jadi misalnya kayak Chari merasa paling beruntung. Dan I will feel the luckiest person in the world ketika aku memiliki orang-orang di luar sana yang bisa mengapresiasi apapun yang aku lakukan, apapun yang aku berikan. Even ke hal-hal kecil. Nah, tadi aku nanya, teman-teman, kalau misalnya kalian ekspektasinya A, tapi dikasihnya B, apakah teman-teman ngerasa lucky? Ada yang mungkin ngerasa enggak ya, itu normal, enggak ada yang salah. Loh, itu emosi manusia, kamu ngerasa enggak lucky ya, yaudah, enggak apa-apa gitu lah. It's also enggak ada yang salah di sini. Cuman pertanyaan, misalnya kalau dibalik, tadi kan Koteo adalah orang yang menerima kado. Ya, Koteo adalah orang yang menerima kado. Kita balik, Koteo adalah orang yang memberikan kado. Aku ingin iPhone nih. Aku ingin iPhone, tapi Koteo kasih aku mobil. Mobil Ferrari lah, asik. Mobil Ferrari gitu kan, mobil Ferrari. Karena aku ingin iPhone karena aku merasa bahwa iPhone itu adalah sesuatu hal yang aku belum pernah miliki. Dan iPhone itu secara useful-nya aku ingin bla 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 dengan segala alasanku lah. Tapi bagi Koteo, kenapa Koteo ingin memberikan aku Ferrari? Karena bagi Koteo, ini adalah harga yang pantas diberikan kepada Chari daripada cuma iPhone. Ini adalah harga yang pantas, lebih pantas daripada cuma iPhone untuk dikasih ke Chari. Karena mungkin misalnya bagi Koteo itu Chari adalah orang berharga bagi dia, misalnya kayak gitu. Namun, bagaimana jika ketika Koteo udah kasih aku Ferrari, terus aku dengan sombong dan dengan tidak berterima kasih aku bilang ke Koteo, apaan sih kok kasih aku Ferrari? Kuncinya aku buang ke tong sampah. Terus aku maki-maki dia, terus aku bilang, Koteo, gue cuma mau iPhone loh, kenapa lo kasih gue Ferrari? Perasaan Koteo kayak gimana? Ya nggak gitu juga sih, Sa. Ya, Tapi aku tanya perasaan Koteo gimana? Ya, I'm just asking you. Perasaan Koteo gimana? Ya pasti sedih, Yes. pasti itu. Nah, ini terlepas dari barang-barangnya ya. Ya, ini terlepas dari barang-barangnya ya. Tapi menurut aku pribadi, untuk memiliki seseorang yang bisa mengapresiasi kamu, itu adalah salah satu hal yang tidak semudah itu kamu dapatkan. Bukan hal yang segampang itu, karena ini tentang orang lain. Orang lain itu loh yang mengapresiasi kamu. Jadi, that's why salah satu alasannya kenapa aku bilang, mereka yang memiliki orang-orang yang bisa mengapresiasi dirinya adalah orang-orang paling beruntung di dunia. Let me tell you a story. Bayangkan ada seorang anak kecil. Ya, teman-teman di sini juga pernah jadi anak kecil lah. Atau aku ceritain soal diriku waktu kecil lah. Dari kecil aku tuh suka banget menggambar. Amat sangat senang menggambar. Dan kebiasaanku dari kecil adalah
aku tuh dari kecil tuh entah kenapa tuh sangat romantis. Sampai sekarang teman-temanku selalu bilang bahwa aku tuh adalah teman paling romantis yang mereka miliki. Karena setiap ulang tahun, setiap ngechat mereka, ataupun setiap Valentine Day, even kayak ada hari spesial apa, kayak aku adalah the sweetest person for them. Alasannya karena kayak biasanya aku tulis-tulis surat kecil buat mereka, atau enggak aku gambar-gambar gitu. Dan waktu aku kecil pun aku sering banget menggambar kayak siluet gitulah, siluet atau apa yang mengekspresikan bahwa aku sayang dengan keluargaku, aku sayang dengan teman-temanku, atau orang-orang yang berharga bagiku waktu aku kecil. Dan ya namanya anak kecil mau ngelakuin sesuatu, pasti semuanya itu lebih simple, enggak yang kayak sekarang. Kalau misalkannya sekarang kita mau kasih hadiah, pasti kita bisa mikirin packaging-nya gimana, kualitas bahannya gimana, warnanya gimana, range harganya berapa, mau dibungkus pakai kotak, mau bungkus pakai kado, mau pakai pita besar atau enggak kan. Karena manusia yang dewasa itu lebih punya akses yang lebih besar daripada anak kecil. But being a child, menjadi seorang anak kecil itu lebih simple. Yang dia inginkan hanyalah menyutarakan atau mengekspresikan apapun yang dia rasakan ke seseorang yang dia sayangi. Jadi waktu itu kalau nggak salah Cari cuma ambil sebuah kertas HVS, bukan kertas HVS malah. Tahu kan kalau di sekolah kan ada buku tulis ya. Cari robek di bagian tengahnya, gitu kan. Jadi buku di bagian tengahnya dibuka, jadi kertasnya agak panjang gitu kan. Terus Cari gambar kayak ada bunga, ada orangnya. Terus Cari kasih ke kalau nggak salah waktu itu Valentine, jadi kasih ke papa sama ke mama. Jadi ke papa sama ke mama. Itu umur berapa ya? Kan masih SD. Kasih ke papa dan mama, terus beli coklat 1. Romantis banget ya menurut kecil ya. Jadi beli coklat 1, coklat apalah gitu lah, pokoknya coklat kecil 1 sama gambar. Dan ya semuanya tuh benar-benar yang kayak benar-benar yang di-prepare lah. Anak kecil nge-prepare sesuatu something ke seseorang yang dia sayangi lah, yang which is adalah papa mamanya. Dikasih lah gitu kan. Dan pas waktu itu perasaan anak kecil kalau misalnya memberikan sesuatu ke orang yang dia sayang apa sih? Pasti dia berharap bahwa oke, papa mamaku bahagia. Pasti nanti aku dipeluk, aku disayang, aku dibilang pintar karena bisa gambar, aku dipuji gitu kan. Ya, feel like being loved lah by someone that you love. Namun ternyata hidup tidak seindah itu, Bung. Jadi waktu itu aku kasih gambarnya sama coklat. Teman papa mama itu kayaknya lagi sibuk banget. Papa lagi ada kerjaan di luar, mama lagi ada orang juga di tamu di rumah. Jadi kayak tempat waktu yang aku berikan itu salah gitu. Kayak timingnya salah gitu. Aku kasih, mama cuma bilang, "Oh, thank you." Cuma ambil, "Oh, thank you ya. Oke." Udah. Jangan, "Oh, thank you." Udah. Oke. Terus aku di situ cuman yang kayak menatap lurus dan bertanya, di mana pelukannya? Di mana elusan di kepalanya? Di mana bilang I love you-nya? Kayak gitu. Dan I feel like at the time aku tidak diapresiasi. Walaupun mamaku ada say thank you, tapi mamaku ngerasa pas waktu itu bagi Cari kecil itu adalah hal yang dimana mama say thank you hanya karena dikasih barang, bukan karena dia melihat meaning di balik hal itu. Gitu. Ada mungkin yang misalnya memberi hadiah. Contoh kemarin ada yang cerita viral di Facebook misalnya adalah kasus, bukan kasus ya, jadi kayak ada cerita waktu itu ada sempat baca, papanya itu ada anak kecil sama papanya. Papanya lagi sakit dan akhirnya dia tidur di kamarnya. Tiba-tiba pas bangun dia ngerasain ada yang basah gitu di bawah kasurnya, ada ngerasain hal yang basah. Dia langsung marah-marah gitu kan. Dia ngebuka selimutnya, ternyata ada sup di situ, ada sup tumpah. Dia pikir itu pasti anaknya yang makan di sana dan nggak diberesin. Akhirnya
kasurnya itu sampai harus berantakan dan kotor seperti itu. Papanya langsung marah dong. Karena pikir, gila ini anakku, aku lagi sakit, padahal kenapa senakal ini gitu kan. Dibuka, dipanggil anaknya, ke kamar kamu, bla 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 gitu kan. Ternyata pas di kamar, anaknya datang dengan muka tanpa dosa, dan iya papa gitu kan. Papa langsung marah-marah, bilangin, kamu nih anak kurang ajar, kenapa bawa sup di atas kasur segala. Tahu nggak ini tuh malah berantakan, papamu lagi sakit, kenapa tidak bisa bantu? Anaknya nangis, nggak bisa berkata-kata, papanya pukul segala macam, dan akhirnya anaknya baru bilang, papa sakit. Aku cuma mau kasih papa sup. Kupikir papa kedinginan, makanya supnya aku kasih di samping papa. Ya, iya itu bukan berarti kita membenarkan apapun yang dilakukan oleh anak kecil tersebut gitu kan. But we see meaning in there bahwa actually anak kecil ini sedang ingin membantu kita. Walaupun bagi kita itu annoying, walaupun bagi kita itu bukan hal yang sesuatu yang wow luar biasa malah menambah kerjaan gitu loh. Tapi sebenarnya anak kecil ini sedang ingin membantu kita loh. He just want to show his love to us. Cuman karena kita tidak bisa berpikir jauh seperti itu, kita langsung yang marah-marah. Oke, itu perasaan dari orang tuanya. Bayangkan kalau teman-teman ini ada anak kecil tersebut yang sebenarnya bikin shock buat orang yang kalian sayangi, tapi ternyata orang yang kalian sayangi itu marah-marah ke kalian. Sedih nggak? Sedih banget pasti. Pastilah. Siapa sih yang nggak sedih kalau misalnya kita udah kasih sesuatu hal yang dibikin, yang mungkin bagi orang simpel, tapi itu dari hati kita. Tapi orang yang kita harapkan bisa mengapresiasi hal tersebut, ternyata melakukan hal sebaliknya. Ada juga misalnya memetik bunga buat mamanya. Ternyata mamanya langsung bilang ke dia, kamu tuh nakal banget, kenapa bunga itu dipetik? Padahal bagi anak tersebut adalah, oh karena aku sayang mama, dan aku melihat bunga ini cantik, makanya aku kasih ke mama. Bahkan dulu ada cerita di mana ada temanku yang dulu di rumah, jadi tuh dia tinggal di rumah, cuma dia sama mamanya. Papanya ada, cuman kayak sering keluar gitu, jadi kayak rumah itu so lonely, kayak sepi banget, di rumah itu sepi banget. Dan suatu hari, dan for your information, temanku ini waktu itu masalah keuangannya itu lagi tidak stabil dan cenderung rendah. Jadi mamanya itu cukup memperhitungkan tentang pengeluaran. Suatu hari ketika pulang sekolah, temanku ini membeli ikan dengan akuarium. Bukan akuarium, tapi tabung kaca yang bulat itu. Akuarium yang bulat itu. Dan itu dia semua pakai uang jajan dia. Dia bawa pulang ke rumah, mamanya ngelihat langsung marah-marah. Ikannya langsung dibuang ke got, akuariumnya langsung dia pecahkan di luar. Anaknya nangis dong. Dia ngerasa bahwa ini gak adil. Dia langsung teriak-teriak ke mamanya. Dia bilang, Mami, di rumah itu sepi. Mami. Kalau aku mau ajak Mami main, aku takut ganggu Mami. Aku takut nanti Mami malah banyak kerjaan gara-gara aku. Jadi aku beli ikan, biar aku bisa main sama ikan. Biar Mami gak usah repot-repot. Biar Mami bisa ngerjain hal yang lain. I just want something like that. Kata anak kecil itu, kata temanku ke mamanya. So ya, makanya I do really agree. Aku benar-benar setuju kalau sebenarnya apapun yang terjadi di hidup ini, apapun yang dilakukan seseorang, apapun yang dipilih seseorang, apapun yang kita alami, itu semuanya punya alasannya tersendiri. Itu semuanya punya meaning tersendiri bagi orang-orang. Apalagi yang memberi.
Apa dia yang memilih? Apa dia yang melakukan? Berangkat dari anak kecil, tumbuh besar, kita pasti punya teman-teman lah ya. Punya teman-teman, kita masuk SD, SMP, SMA. Dan pernah nggak sih teman-teman ngeliat bahwa kita hidup dengan orang yang cukup beragam, tidak ada orang yang sama di dunia ini, is it right? Tidak ada orang yang sama di dunia ini, dan semuanya punya cara mereka masing-masing untuk bahagia, cara mereka sendiri untuk belajar, ataupun untuk memilih jalan hidupnya. Namun ketika kita waktu itu masih di lingkungan pembelajaran, entah itu SMP, SMA, kita pasti ngeliat ada teman-teman kita yang kayak ingin membantu, tapi kenapa hasilnya tuh hasilnya itu tidak memuaskan gitu loh. Tidak memuaskan, apalagi kalau lagi kerja kelompok gitu ya. Apalagi kerja kelompok, terus teman kita bilang, aku bantuin dong, karena aku nggak tahu mau ngapain. Oke, aku bantuin ini. Tiba-tiba ternyata filenya ke-delete. Atau apa ya. I know sih, itu pasti annoying banget. Itu yang kayak, kita udah lembur seharian, tapi filenya ke-delete gitu kan. But, coba teman-teman balik lagi ya, cari di sini tidak membenarkan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang cari ceritakan di sini. But I just want you to feel the feeling from that person, dari orang-orang tersebut. Misalnya tadi yang kayak teman, ada si A sama si B. Si A ini pintar banget, si B ini bego banget. Let's say kayak gitu. Ternyata si B ini mau bantu si A, cuma si A mikir, ya udahlah kasih ini aja lah, kasih atur-atur laptop gitulah. Si B-nya happy tuh, si B-nya happy, akhirnya dia bisa membantu gitu kan. Ternyata ke-delete filenya. Si A marah-marah terus bilang ke B-nya, kamu itu udah dikasih kerjaan paling gampang, kenapa masih kayak gitu? Kenapa segitunya sih kamu? Kalau teman-teman lihat dari sisi A, itu pasti sebuah kemarahan yang amat sangat wajar kan, wajar banget. Ya iyalah, kalian udah lembur, udah ngerjain, ternyata filenya kehapus hanya gara-gara sebuah human error gitu, yang which is so simple. Tapi kalau misalnya teman-teman jadi si B, ini gimana? Yang dia ternyata hanya memang bisa membantu hal itu. He just trying his best, but ternyata dia melakukan sebuah kesalahan. Perasaan teman-teman gimana? Ya ini pasti teman-teman temuin banyak lah ya, entah di pertemanan, entah di karyawan mungkin, atau mungkin di bos, atau mungkin di orang tua. Di orang tua teman-teman yang sebenarnya sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman. Sudah mencoba untuk menjadi orang tua yang bagi mereka adalah the perfect version for you. Tapi teman-teman nggak ngerasainnya. Tapi teman-teman masih merasa bahwa masih ada aja yang kurang dari orang tua. Atau mungkin dari karyawan, atau mungkin dari bos. Ya terlepas dari pekerjaan profesional ya. Kalau profesional ya jangan bawa hal-hal personal ke dalamnya. Tapi I mean like in your personal life. Ketika kalian menjadi seseorang yang tidak diapresiasi, perasaan kalian seperti apa? Dan jadi seseorang yang mengapresiasi itu gampang. Tapi menjadi seseorang yang tidak diapresiasi itu gimana? Padahal kalian sudah memberikan pikiran yang begitu luar biasa di apapun yang kalian lakukan. Walaupun tidak sehebat orang lain, walaupun tidak sempurna orang lain. Kalian hanya mencoba melakukan yang terbaik. Walaupun tidak sesuai standar orang tersebut. Tapi ternyata orang tersebut masih menganggap it's not enough. Itu tidak cukup. Bagaimana perasaan teman-teman? Oke. Apresiasi itu sendiri sebenarnya bukan berarti fokus pada apa yang diberi. Tapi lebih kepada makna yang dibalutnya. Makanya dari tadi Syari bilang, wajar kok kamu marah ketika anak kamu itu menumpahkan sup di atas ranjang lagi pas kamu sakit. Wajar. Wajar kok kamu marah ketika file yang berharga bagi kamu kehapus hanya karena sebuah kesalahan.
Wajar kok ketika kamu marah karena ada saja orang yang tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, padahal kamu udah melakukan yang terbaik bagi mereka. Wajar kok. Nggak ada yang salah dari marah. Nggak ada yang salah dari kesel. Tapi, bukankah kita juga harus menghargai makna di balik semua hal itu ya? Bahwa ada makna loh yang mereka beri di setiap apapun yang mereka pilih, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka berikan kepada kalian. Dan ya, makna-makna inilah yang mendapatkan seseorang yang bisa mengapresiasi. Itulah yang bagi aku susah. Itulah yang bagi aku amat sangat beruntung orang yang memiliki orang yang bisa mengapresiasi. Karena semua orang di dunia ini cenderung untuk melihat nilai yang bisa mereka lihat. Bukan nilai di balik sebuah makna yang disimpan begitu erat, yang disimpan begitu besar untuk diberikan kepada seseorang. Dan balik lagi, bayangkan kalau teman-teman lah yang menjadi posisi tersebut. Teman-teman yang, kan tadi kan kita selalu posisi diri kita bahwa ada orang yang kasih kita barang. Ya, orang yang kasih kita barang, kita merasa kita tidak laki. Karena kita tidak mendapatkan barang apa yang kita mau. Kita balik lagi. Ketika teman-teman adalah orang yang memberi barang tersebut, tapi bagi orang tersebut, orang yang Anda cintai ini, orang yang Anda sayang ini, itu bukanlah barang yang dia inginkan. Terus barang itu ditolak, dibuang, dianggap tidak berharga, padahal bagi kalian itu bermakna. Padahal kalian udah siapin itu 1 bulan sebelumnya. Padahal kalian udah mikirin bagaimana caranya agar ini bisa menjadi sesuatu hal yang surprise bagi orang yang kalian cintai. Padahal kalian udah pikirin bagaimana caranya agar hal ini tersampaikan dengan baik. Makna yang ingin disampaikan, perasaan yang ingin disampaikan. Namun ternyata orang yang kalian sayangi itu, orang yang kalian cintai itu tidak menerimanya. Atau mungkin cuma say thank you, habis itu udah. Perasaan teman-teman kayak gimana? Dan saya yakin di sini pasti semua orang pernah melakukan hal itu. Pasti pernah merasakan hal itu. Ketika kita membantu orang misalnya, tapi ternyata tidak diapresiasi. Padahal kita mikirnya kita sudah memberikan waktu kita buat dia. Kita tahu kita sibuk banget kan. Kita sibuk banget. Sampai kita akhirnya sempatin waktu nih, memang bela-bela ini buat dia. Ternyata dia nggak datang. Atau enggak udah dikasih waktu, ternyata malah dianya kok kayak tidak berterima kasih gitu. Ya bisa-bisa aja. Perasaan teman-teman gimana? Atau enggak kita udah kasih kado. Kita udah kasih kado ke orang yang kita sayang. Tahu-taunya bagi dia itu bukan sesuatu yang bagus. Bagi dia itu sesuatu yang useless gitu. Perasaan teman-teman gimana? Baik lagi. Maka dari itu, bagi aku, orang yang paling beruntung di dunia adalah orang-orang yang memiliki orang-orang yang bisa mengapresiasi dirinya. Ketika walaupun dia cuma kirim 1 buah surat kecil buat mama yang dia sayang, tapi mamanya bisa peluk dia terus bilang, thank you ya anakku, thank you so much. Walaupun kita cuma kasih bubur yang rasanya hambar ke suami kita misalnya yang lagi sakit, tapi suamimu bilang, thank you so much ya, kamu udah sempatin buat bikin bubur. Walaupun kamu cuma kasih waktumu 30 menit doang untuk nelpon teman kamu yang lagi galau, yang lagi patah hati. Tapi teman kamu terus bilang, thank you ya Char, gara-gara kamu, aku bisa lebih lega. Atau mungkin teman-teman hanya memberikan sebuah bantuan kecil kepada nenek-nenek yang ingin nyebrang jalan. Terus si nenek-nenek itu bilang, thank you ya cu. Nenek tuh tadi susah banget buat nyebrang gara-gara cucu
nenek bisa nyebrang. Atau enggak ketemu anak kecil yang sedang jualan tisu, biasa di jalan jualan tisu gitu kan. Terus teman-teman bawa sari roti tuh, misalnya di tas ada sari roti, terus kasih mereka satu, terus mereka langsung bilang, makasih ya kak, makasih. Senang gak sih? Senang. Pasti teman-teman senang banget, bahagia banget. Pasti teman-teman yang kayak, wow, I did something gitu kan. Kayak ada rasa proud di situ. Tapi bayangkan kalau semua itu mereka nggak yang kayak mereka nggak bilang terima kasih, mereka cuman ngelihat kamu dengan mata yang tidak mengenakan, atau mungkin barang yang kita kasih malah dibuang. Ya, mau bagaimana? Terus kalau misalnya mau dibandingkan, mungkin teman-teman di sini bilang, oh Char, daripada diapresiasi lebih enak kalau kita dicintain dong. Kita dicintai nih, Char. Kita dikasih apapun, kita pasti dikasih. Kita mau minta apapun pasti dikasih. Apalagi kalau cewek-cewek gitu ya. Cewek-cewek kan di sini ada cewek nggak selain aku. Oh, nggak ada ya. Oke, di sini aku speak for myself. Saya kalau cewek-cewek, oh ada Kak Lita ini, wanita di sini. Oke, nah misalnya cewek-cewek itu kan misalnya suka banget diperhatikan gitu ya, suka banget untuk disayangi gitu ya, suka banget untuk ditunjukkan cintanya lah gitulah kurang lebih. Semua wanita pasti suka. Nah, mungkin ada teman-teman yang bilang, oh ya Char, lebih suka digituin lah, dicintai kayak gitulah. Lebih romantis gitu, lebih intens gitu kan. Ya, nggak ada yang salah sih seperti itu. Tapi bayangkan ketika kita dicintai seseorang, kita juga ingin mencintai dong. Bukan soal tentang dicintai doang dong. Bener nggak sih? Bayangkan, oke, ini dicintai nih, ini dicintai, dan akhirnya dicintai, tapi waktu itu kita ingin memberikan cinta juga pada orang yang kita sayang. Udah kita kasih barang yang kita udah anggap berharga ini nih ke orang yang kita sayang nih. Namun ternyata orang tersebut cuma yang kayak, hah, cuma ini doang? Hah, kamu cuma kasih gue ini? Perasaan teman-teman gimana? Kayak nggak ada apresiasi sama sekali. Ya walaupun dia bilang cinta, tapi kalau nggak bisa diapresiasi kayak gitu, I don't think kalian bisa bahagia dengan hal seperti itu. Tapi kebalikannya, ketika kalian membawa seseorang pasangan yang bisa mengapresiasi kamu tulus dari dalam hati, I would say that he love you so much. I would say that someone love you so much. Karena dia mampu mengapresiasi dari hatinya. Bukan cuma yang kayak thank you, udah. That's not appreciation. Itu hanya sebuah responsibility untuk say thank you. Karena kita sebagai manusia diajarkan kalau dikasih barang, kamu harus berterima kasih. Kalau kamu dibantu orang, kamu harus berterima kasih. That's not appreciation. It's just responsibility as a human. Itu cuma a manner doang sebagai manusia. Tapi ketika kita mampu mengapresiasi, we can see the meaning behind it. Walaupun kita cuma dikasih satu tisu doang, walaupun kita cuma dikasih satu kotak permen doang, dengan hati yang begitu hangat, dengan hati yang begitu merasa paling beruntung di dunia, kita would say, thank you so much. Thank you so much for always there with me. Thank you so much for loving me. Thank you so much for giving me this. Thank you so much for your attention, for your care, for everything. Bahkan ketika kalian bisa menemukan orang yang bisa mengapresiasi kalian, mereka bisa mengapresiasi hanya dengan kelahiran kalian di bumi, hanya dengan hadirnya kalian di sisi mereka saja. For me, that's the luckiest person in the world. Ketika kamu bisa mendapatkan seseorang yang bisa mengapresiasi kamu. Pertanyaannya, mungkin sini teman-teman nanya, loh Char, okay, I want to be the luckiest person in the world, but how? Gimana aku mencari that person, that someone yang bisa mengapresiasi aku? Well, I would say kayak gini.
Semua orang suka dong diapresiasi. Kalau misalnya dengar dari cerita tadi ya, semua orang suka diapresiasi. Ketika dia melakukan sesuatu, terus ada yang dengar hatinya yang begitu bahagia bilang thank you so much. Thank you for always there for me. Thank you for your love. Kayak gila bahagia banget nggak? Bahagia, pasti bahagia banget. Tapi di mana mencari that someone? That someone. Ya, I would say it all start from you. Aren't you that someone? Bukankah kamu juga that someone? Kamu juga orang tersebut loh. You are too. Sebelum kamu mengharapkan orang lain mengapresiasi kamu di luar sana, apresiasilah diri kamu sendiri dulu. Tentang apa yang kamu telah capai hari ini. Tentang segala hal yang berhasil kamu tempuh dan lalui selama ini. Tentang segala pengalaman yang berhasil kamu ukir selama ini. Tentang segala pelajaran yang berhasil kamu pelajari selama ini. Tentang segala jatuh yang berhasil kamu bangkit, tentang segala luka yang berhasil kamu sembuhkan, tentang setiap nafas yang berhasil kamu hirup, yang berhasil kamu alami dan rasakan selama ini. Bahkan ke hal-hal kecil seperti itu. Jika kamu nggak bisa mengapresiasi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengharap seseorang untuk mengapresiasi kamu? Mungkin di sini ada yang bilang, loh Char, buat apa sih aku mengapresiasi diriku sendiri? Kan itu kayak ngomong sendiri ya. Itu kayak orang gila gitu gak sih ngomong kayak gitu? I would say no. Tahu gak sih kita selama ini tuh selalu menganaktirikan diri kita sendiri tanpa kita sadari. I'm not saying that you need to be ego ya. No ya. Bukan selfish ya. No. But I would say kayak kayak mungkin sekarang masih ada yang ngerasa bahwa belum sukses. Belum di satu titik yang diinginkan. Padahal anak-anak seumurku misalnya udah nikah, udah punya anak, udah punya perusahaan A, udah keluar negeri, segala macam. Tapi gue masih di sini-sini aja gitu kan. Ya, itu semua karena kamu membandingkan dirimu dan orang lain. And karena kamu tidak bisa mengapresiasi apapun yang telah kamu miliki. Even, bukankah sepatutnya kita bersyukur ya, kita masih bisa hidup sampai sekarang. Masih bisa makan. Kalau mau dibandingin ya, ya bandingin aja sama orang-orang yang jauh lebih susah daripada kita. Yang jauh lebih sengsara daripada kita. Jika mau dibandingin, bukannya kita harus bersyukur itu, mengapresiasi itu. Bahkan hari ini teman-teman bisa dengar di Zoom, bisa dengar di Facebook, bisa dengar di YouTube. Di waktu jam sekarang yang mostly orang-orang baru pulang kantor, pulang dari mana dengan wajah capek, tubuh yang lemah, segala macam ya. You need to appreciate that. Kamu perlu bersyukur untuk itu. Atau mungkin teman-teman udah ngerasa, oh aku bersyukur kok Char, aku udah hidup di dunia ini, aku bersyukur masih bisa makan. Tapi gitu kan, tapi kayak ada yang kosong aja di dalam diri misalnya. Ada yang tetap masih ada yang hilang aja Char gitu. Ya, terus kenapa kalau misalnya ada yang hilang? Terus kenapa kamu merasa masih ada yang kosong? Apresiasilah setiap rasa yang kamu punya. Even di saat-saat yang kamu rasa itu bukan hal yang mengenakan. Bahkan di saat-saat yang bagi kalian itu bukan hal sesuatu yang bisa diapresiasi. Why? Karena when you see the meaning behind it, arti di balik itu semua, akan selalu ada hal yang bisa kamu apresiasi. Akan ada hal yang selalu bisa kamu ucapkan, thank you so much universe, thank you so much Tuhan, karena udah hadirkan aku di bumi. Karena balik lagi kan, setiap hal yang terjadi di dunia ini, selalu ada alasan di baliknya. Bukan hanya tentang hal bahagia, no, every day is not rainbow. Bukan tentang hal yang bikin kamu
sumringah, bukan itu juga. Bahkan soal hal sedih di dalam diri kamu, bahkan soal hal yang perlu kamu korbankan mungkin, ataupun hal-hal yang membuat kamu masih struggling di dunia. Apresiasi bukan berarti kamu harus fake smile, no. Bukan berarti kamu harus menjadi another person yang menganggap bahwa semua baik-baik saja, no. Apresiasi adalah ketika kamu menghargai diri kamu atas apapun yang telah terjadi, yang telah dilakukan. Kalau gitu aku harus menerima diriku apa adanya ya? Iya. Kalau gitu aku boleh berhenti sampai sini aja? Enggak. Bukan begitu. Menerima diri kamu bukan berarti kamu tidak bertumbuh. Menerima diri kamu bukan berarti kamu berhenti sampai di sana dan membiarkan dirimu lebih rendah daripada orang lain, lebih kecil daripada orang lain. Tidak, bukan seperti itu. Menghargai diri kamu dan menerima diri kamu adalah ketika kamu tahu bahwa you are worth it to be live and you need to grow and you enjoy the process and the journey. Tanpa menghakimi diri kamu, tanpa membandingkan diri kamu, tanpa memaksakan timeline seseorang ke diri kamu, itu menghargai dan mencintai serta menerima diri kamu seadanya, seutuhnya. Bukan berarti menerima diri apanya, oh aku suka merokok. Baiklah, aku akan merokok sampai aku tua nanti walaupun aku tahu bahaya merokok apa. Ya enggak gitu juga dong. Ya nggak gitu juga. Itu akhirnya kalian mencari alasan untuk membenarkan segala sesuatu hal. Enggak. Tapi menerima diri kamu adalah ketika kamu menerima bahwa kamu perlu waktu untuk bertumbuh. Bahwa walaupun sekarang belum sesuai dengan standar kesuksesan yang kamu inginkan, tapi kamu bergerak. Kamu belajar. Dan kamu sembuh. That's how you appreciate yourself. That's how you accept yourself. That's how you love yourself. Karena balik lagi, the longest commitment that you have later is with yourself. Adalah dengan diri kamu sendiri. Walaupun mungkin ada yang bilang, oh oke, Char, tapi kan nanti aku punya suami, aku punya istri, berarti dia adalah orang yang akan sampai akhir hayatku, orang yang akan selalu di sampingku sampai akhir hayatku. No, the longest commitment that you have is yourself. Sampai akhir nanti ketika kamu kembali kepada alam semesta nantinya, kamu hanya akan punya dirimu sendiri. Kamu hanya akan punya dirimu sendiri. Jadi, ketika kamu sendiri tidak bisa mengapresiasi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa menganggap bahwa dirimu ada orang paling lucky di dunia? Bagaimana kamu bisa mengharap orang-orang mengapresiasi dirimu kalau kamu sendiri pun tidak bisa mengapresiasi bahkan hal kecil dari dirimu? Ketika kamu bisa mengapresiasi semua hal yang kamu lakukan, percayalah, syukur menjadi semudah itu atas segala sesuatu hal yang kamu miliki, bahkan yang tidak kamu miliki. Serius, ketika kamu bisa mengapresiasi segala hal, syukur menjadi kata yang sederhana untuk segala sesuatu hal yang kamu miliki, bahkan yang tidak kamu miliki. Ketika sekarang, corona seperti ini, teman-teman pada bilang, oh nggak bisa travel. Aku mau ke Jepang nggak bisa, mau ke Singapura nggak bisa, mau ke Amerika nggak bisa. Ya kalau ngelihat dari apapun yang kurang-kurang seperti itu, ya tetap nggak bisa diapresiasi gitu ya. Ya wajar-wajar aja kita ya. Aku juga bosan kok waktu itu pas kemarin di PSBB gitu. But I do learn and I do grow. Ketika PSBB, aku belajar tentang diriku lebih banyak. Aku belajar tentang home care. Bahkan sekarang aku sudah bisa cuci baju sendiri, padahal dulu tuh minta orang laundry. Aku bisa nata kamar aku dengan lebih baik, auranya lebih bagus, aku lebih tahu makanan yang cocok di aku tahu lifestyle yang lebih sehat gimana. I learn so much thing because of the time that universe gives to me. Ketika teman-temanku juga yang kemarin walaupun mereka sempat bilang aduh sebel deh PSBB nggak bisa kemana-mana, ternyata mereka ada yang
nulis buku jadi produktif, ada yang akhirnya jadi pelan-pelan ngerintis bisnis, ada yang akhirnya bikin charity segala macam, dan it's also so much thing that you can thankful for. Banyak hal yang bisa kamu syukuri. Dan karena kamu masih bisa mengapresiasi semua itu. Walaupun ada hal-hal yang tidak mengenakan, ya itu wajar lah. Adalah, pasti ada lah yang kamu tidak mengenakan. Pasti bisa. Tapi ketika kamu bisa mengapresiasi semuanya, bahkan ketika temanmu cuma say hi doang, kamu bisa bersyukur, gila Tuhan, ternyata ada orang yang ingat sama aku. Atau teman yang datang cuma bawain air doang, terus kamu bisa bilang, gila Tuhan, ada orang yang seperhatian itu sama aku. Bukan berarti kita ini ngomongin lebay, no. We talk about appreciation, tentang meaning di balik itu semua, tentang hal yang selama ini mungkin kita lewatkan, tentang hal yang selama ini kita anggap sepele. Padahal hal sepele inilah yang tentunya menjadi hal yang besar nantinya bagi kita. Hal yang kita rindukan, hal yang kita inginkan, hal yang kita butuhkan, hal yang mungkin selama ini tanpa kita sadari kita kurang. Dan ya, balik lagi. Ketika kamu ingin diapresiasi oleh orang, pertama, apresiasilah diri kamu dulu. Jika kamu sendiri tidak bisa mengapresiasi diri kamu, bagaimana orang lain mau mengapresiasi kamu, gitu kan? Yang kedua, belajar untuk mengapresiasi orang juga. Pelan-pelan, nggak usah yang kayak langsung, aku harus bagaimana, aku harus begini, aku harus begitu. Enggak kok, pelan-pelan aja. Kan udah belajar mengapresiasi diri, ya enjoy the journey, gitu loh. Sesuaikan dengan waktu kamu, the growth. Yang penting kamu bertumbuh loh, kamu belajar. Nah, setelah itu apa, Char? Setelah itu, kamu akan bisa see the great picture. Gambar yang lebih besar di dunia ini. Bahwa ternyata, apapun yang universe berikan kepada kita, baik jatuhnya, baik sedihnya, baik rapuhnya, baik lukanya, baik jalan sesatnya, baik hal-hal yang tidak mengenakan, I still can appreciate it. Bahwa thank you universe, thank you so much. Udah membiarkan aku berjalan di jalan ini. Udah menuntun aku sampai sini. Udah membuat aku kuat dan bisa bertahan sampai sekarang. Udah membantu aku dan melindungi aku setelah memblessing aku hingga aku bisa seperti ini, hingga ke titik ini. Dan ya, that's how you appreciate the world, and the world will appreciate you too. Mereka akan memberikan hal-hal indah yang selama ini bagi kita kecil ternyata tuh seindah itu. Tiba-tiba aja kita bakal langsung kayak sadar aja. Oh gila, ternyata selama ini bunga ini cantik ya. Tiap hari aku lewatin ya. Wow. Ya terdengar gila. Awalnya teman-teman akan menganggap itu gila. But one day, you will miss it. That simple thing, you will miss it. Kayak seperti ketika anak rantau. Selama ini sebelum merantau, bagi dia masakan mama itu hal yang biasa. Tapi ketika dia ngerantau, 10 tahun misalnya, atau biasa cuma 6 bulan, biasa udah kangen sih. 6 bulan, yang dia ingat pertama kali adalah, atau yang dia ingin rasakan ketika dia pulang adalah masakan mamanya. It actually just a simple things. But sometimes the simple things is the most precious things for you. And yeah. So, aku di sini mengajak teman-teman semua, ayo kita belajar pelan-pelan untuk mengapresiasi apapun yang ada di lingkungan kita, apapun yang di sekitar kita, yang telah universe, yang telah alam semesta, yang telah Tuhan berikan ini kepada kita. Mungkin sekarang masih ada yang lagi susah, mungkin sekarang ada yang udah ngerasa bahwa hidupnya lebih baik, mungkin ada segala sesuatu hal yang ngerasa lebih happy, ataupun yang lagi mencari jati diri atau apapun itu, nggak apa-apa. Kita di sini bukan ngomongin soal besar dan kecilnya, but how you feel it, how you appreciate it.
Dan balik lagi, ini bukan soal membandingkan siapa yang lebih susah, siapa yang lebih bahagia, siapa yang lebih beruntung, siapa yang lebih tidak beruntung. No. It's all about your feeling, how you appreciate it, how you be thankful for everything that you have, or even that you don't have. So, apakah kalian sudah mengapresiasi diri kalian sendiri hari ini? Apakah kalian sudah mengapresiasi apapun yang telah diberikan alam semesta padamu hari ini? Apapun yang telah orang-orang berikan padamu hari ini? Kalian mungkin bisa tiba-tiba kesel, tiba-tiba marah. Kalian mungkin ketika diberikan respon apapun, berikan stimulus, terus kalian marah, kalian kesel, itu wajar. Kalau kalian manusia, tapi bukan berarti kita tidak menghargai hal tersebut kan? Bukan berarti kita terus melupakan makna yang penting di baliknya. So, balik lagi ke kalian. Jika kalian ingin diapresiasi, please apresiasi dirimu dulu, dan apresiasilah orang-orang di sekitarmu dan juga alam semesta. And alam semesta will appreciate you too, with love, with blessing, with abundance, with everything. So thank you so much for listening today. Semoga hari ini membantu. Dan aku kembalikan kepada Komik. Aku ke Theo dong. Seperti biasa tertegun ya dengar ceritanya Cari ini ya. Tertegunnya gimana kok Theo? Komen dong. Terpana dan wow. Jadi kita diajak for small resume aja ya, for small resume. Sedikit ringkasan dari apa yang Cari bilang. Kita diajak untuk bersyukur, bahkan itu dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita nggak remeh-temeh sekalipun, termasuk hal yang sering sekali kita lupakan ya Car ya, tapi tanpanya kita nggak bisa hidup, itu nafas. Kita sering kali lupa kalau kita bernapas. Mulai saat ini, mulai detik ini, remind for me, remind for yourself juga, reminder for myself, gitu kan. Kita diajak untuk sering-seringlah berduaan. Istilahku bukan meditasi. Meditasi it's kind of concentrate, it's kind of full of energy, full of extra to konsentrasi gitu kan, kita gitu. Tapi kita berusaha untuk mulai hari ini ngedate dengan apa? Ngedate dengan nafas. Kita mulai berusaha mensyukuri nafas, kita mulai berusaha mensyukuri kehidupan. Dan enggak sekedar kebetulan bahwa kemarin aku habis nge-zoom juga sama teman-teman ya. Kalau tahu Andreas Pasolimpia, itu teman dekatku sekali. Jadi kemarin pesannya sama, yaitu bagaimana kunci utama untuk kita dapat selalu bersyukur. Ini aku bold, aku garis bawahi, ikuti dorongan hati dan mengalirlah bersama kehidupan. Sentuh totalitas. Kalau di Master Zen Thich Nhat Hanh itu ada namanya Sarwadijaka. Sarwadijaka adalah benih-benih kehidupan. Benih-benih kehidupan. Kalau kita mungkin orang-orang spiritual ngomongnya Akashic Records. Nah, Akashic Records itu dapat kita sentuh dengan apa? Dengan kita berjeda. Kita berjeda. Ya udah, kita nggak ada teknik, just aware, just buka kesadaran kita untuk melihat hal-hal kecil yang seringkali terlewati dan terabaikan.
kalau teman-teman pesannya dari kemarin sama dan menggaung gitu loh. Menggaung ya, kayak seperti menggema. Kalau teman-teman mungkin sekarang lagi suntuk, lagi marah, lagi emosi, lagi dongkol, lagi jengkel, atau lagi apapun hal-hal negatif yang menyentuh diri teman-teman semua, sadari, tanya ke diri teman-teman sendiri, siapakah yang lagi mengalami hal tersebut? Siapa? And that moment we found nothingness. Nothingness yang ada dalam segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu. Ya kita kalau sudah menyentuh hal tersebut, ya kita cuma beristirahat aja. Kita cuma beristirahat, kita berjeda. Nanti akan keluar semua apa yang namanya kreativitas, apa yang namanya cinta, apa yang namanya semua hal-hal positif dalam diri kita akan keluar ketika kita menyentuh benih-benih kehidupan itu atau sarwadijaka itu. Nggak kebetulan manusia namanya human being. We are human being. We are not human doing. Kita adalah being, kita bukan doing. Just be yourself. Just be yourself. Just be Theo, just be Cari. Dan ketika momen tersebut terjadi, kita menjadi diri kita sendiri yang sepenuh-penuhnya diri kita. Maka kita akan menyadari segala potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita. Banyak sih sebenarnya pesannya ya, cuma yang luar biasa emang Grandmaster Cari ini sangat luar biasa sekali menggiring kita ke dalam ceritanya yang sangat mempesona. Tapi ya inti dari segala inti yaitu kita bukan mungkin sore ini kita menutup dengan pesan yang dari kemarin, bukan dari kemarin sih sebenarnya, dari beberapa bulan lalu menggema. We are not human doing, we are human being. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita baca chat dulu, ada chat nih masuk. Dari Suhu Beni Cikung, sehat sukses untuk semua. Ya, Suhu. Sehat sukses untuk semua. Sehat sukses juga, Suhu Beni. Ya, Bersyukur 24 jam, ya. Ketika kita bersyukur, maka hal-hal yang ajaib, seperti kata Grandmaster Cari tadi, ketika kita bersyukur, Apa ya kata Grandmaster? Tua sekali saya. Maka Dek hal-hal Cari. Iya, hal-hal yang ajaib akan ditambahkan. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan talk show. Kok Herman mau ngomong ya? Mau ngomong. Oh iya, Pak Herman, jangan silakan. gitu, Koteo tuh jahat deh. Nggak apresiasi tahu, dong, ini baru Cari, apresiasi. Kita baru ngomong apresiasi, Anda tidak mengapresiasi. Nggak tahu, Cari. Ya, silakan Pak Herman, silakan. Yang Saya gimana kok? Pertama pujian buat Bro Theo, Master Theo, di belakangnya rupangnya bagus. Belakang Rupang, oh iya. Mana Rupang? Makasih. Ada Rupang apa di belakang? Rupang Buddha, bagus. Nggak kelihatan aku di sini. Warnanya bagus dan auranya menurutku dilihat dari aura dan dirasakan enak, nice gitu. Oh, yang belah kiri itu yang di meja itu ya kok ya? Iya itu. Masih berantakan sih, belum dirapiin. Ya, terus yang kedua buat saya bilang bukan Grandmaster aja untuk Cherry, tapi Grandma karena kayak nenek-nenek pisan kata orang Sunda gitu. Apa? Jadi apa? You look like a nenek-nenek, jadi Granny, Grandma. Oh,
udah stylenya style grandma. Aduh, style grandma. Aduh. Susah ya. Jadi ya memang udah bawaannya kecil-kecil tapi cabai rawit dan cabenya ya cabai tua gitu ya. Kok nggak enak sekali ini? Oh, Oke. justru ini pujian loh. Ini pujian. Baiklah, saya akan mengapresiasi pujian tersebut. Ya saya nggak mau cerita lah, tadi waktu kamu bicara ada sesuatu, enggak lah, artinya itu memang flashback ke masa lalu. Jadi kalau diceritain nggak seru, ceritain aja lah. Buat saya pengalaman iya juga ya. Pokoknya intinya ya seperti yang tadi sudah di chat, 1 menit aja satu chat itu berarti sebetulnya manusia, kalau menurut saya sih ada moodnya, mindsetnya, kondisi lainnya, feelingnya kadang berubah. Kadang-kadang kalau saya bilang simple, dikasih iPhone berapa juta ya? iPhone 7 ya? 12 juta apa 14 ya? Hampir 20 lah. Oh 20. Dikasih tadi mobil nggak usah banyak-banyak lah. Nggak usah Mustang, nggak usah itu. Apa tuh dikasih mobilnya? Kata si Kohandoyo dikasih itu aja lah. Dikasih Fortuner 800. Udah gampang, jual aja gitu loh Fortunernya, beliin tuh iPhone-nya tuh 100 biji, kasihin deh teman-teman yang berulang tahun dikasih dipain itu loh. Oh simple banget gitu ya, gila. Paling tanya kemana tuh mobil, udah dikasih ke teman-teman gitu loh. Atau bisa dijadiin charity. Dikecil-kecilin ya. Iya, dikasih mintanya 20 juta dapatnya 800 juta. Itu mah bukannya thank you banget, itu namanya apa kalau kita bilangin kejatuhan bintang gitu loh. Jatuhan bintang. Bintang nggak pernah jatuh loh, bulan nggak pernah jatuh. Makanya ada istilahnya bulan datang tiap bulan, ya kan? Datang tiap bulan loh, cap go gitu. Dan datang untuk hanya wanita yang bisa dapat datang bulan. Jadi beruntung aja jadi wanita. Yang kedua kalau matahari. Beruntung berarti. Makanya matahari itu bisa memberi diskon. Makanya kenapa matahari Indonesia makin banyak, makin panas karena matahari makin banyak. Itu aja guyonnya. Benar nggak benar ya, serius nggak serius. Matahari udah banyak tutup kali Pak. Oh pantas agak dingin ya, betul banyak tutup Pak. Ya kasihan ya. Banyak pindah ke Tokopedia semua nih Pak. Nah itulah kadang-kadang tingnya bersyukur. Jadi kadang-kadang kalau kita ngeliat sebagai pengusaha, teman-teman saya kan ada cerita dulu, kami juga di bagian dari itu dulu ya. Gila mana gue bisa berkembang karena gue kalah, karena kami gitu kalah dengan yang besar-besar itu. Tapi ada teman yang bilang udahlah, lu ada bagian sendiri, jadi ya udah jalanin aja. Ternyata benar loh suatu hari. Tapi kita nggak bersyukur bahwa matahari ataupun yang lain, Dev Store yang lain itu ambruk atau ambles atau jatuh atau apa. Ada juga yang terpuruk atau juga yang tutup. Ya, berarti kan memang ada waktunya buat orang lain buat naik ya ke panggung seperti itu. Jadi Pak, sama juga barangkali pribadi orang kadang-kadang waktunya lagi down, dikasih iPhone, mintanya gua apa? Grand Max, mintanya apa? Fortuner 400 500 juta bukan 800 kali ya tadi ya. Dikasihnya malah minta apa? Fortuner dikasihnya jam tangan atau dikasihnya iPhone. Nah, itu menyedihkan gitu. Sekarang sih ya, cuman Kohandoyo aja kali yang bisa ngasih. Kalau yang mintanya iPhone, didapatnya mobil. Itu cuma satu-satunya dulunya jadi Kohandoyo. Jadi boleh ditanya tuh Kohandoyo. Saya rasa itu aja. Ini this is a joking tapi juga mengandung, nggak tahu lah barangkali. Mengandung cabai rawit juga ya, kok ya. Ada falsafah dari orang-orang tua ya. Saya cuma ngutip balik gitu. Ya, thank you tuh. Sobeni udah gabung tuh juga sama teman-teman yang lain. Congratulations, Grandma. Aduh, tunggu sekali saya. Thank you, Bro. Ya, Bro Tio, ya. Oke. Saya cuma numpang komen aja. Oke, thank you. Kata orang lain apa? Pansos ya, panjat sosial. Pansos. Belajar. Panjat pinang. Enggak lah, Master Herman nih master kita semua kok. Belajar ya, ini. Kita semua. Analisa Master Herman melihat aura itu sangat akurat dan sangat luar biasa. Makasih pujiannya, nanti hidung saya gede nih, udah gede tambah gede. Saya kembalikan ke laptopnya Bro Tio, Master Tio, Nenek. Aduh, nggak enak banget sih Nenek. Aduh. Neneknya punya ada arti loh. Bukan nenek pakai Siri loh, tapi Anda nenek yang punya ini loh. Bagus.
Tetap aja itu kan kesannya tua sekali Ya saya. udah kalau nggak nenek, grandma. Belum nikah nih Pak. Dibilang nenek ini kasihan loh. Ya udah kalau gitu kita bilangin kakak tua. Aduh, kakak tua. Tuh. Terus ada Udah, ada yang tua-tuanya gitu ya. Pokoknya Cherry dah, Miss Cherry dah. Nah ya gitu aja lah, cari aja dah udah. Cari ya, dicari-cari ya. Oke, terima kasih ya kalau ada Ya, thank you masalah. Kok. Thank you, Master. Ya, sama-sama Master Theo, Master Cherry. Ya. Oke, teman-teman di sini ada yang mungkin sharing atau mau cerita lagi, atau mungkin mau ada yang mau bertanya. Tuh Pak Handoyo mau bicara, Handoyo. Enggak, dengerin dulu. Dengerin dulu. Pak Handoyo masih mikir nih mau dikasih iPhone apa mau dikasih mobil nih. Mobil aja, mobil. Kalau ambil mobil namanya dagang. Ya kalau nggak ada ya kita tutup aja ya hari ini ya. Oke. Kita tutup hari ini dengan ini kan juga udah jam 6 ya. Kita pada mau siap-siap makan malam juga. Lihatlah segala yang ada di depan mata dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih. Maka itu akan menjadikan setiap jalanmu indah dan bermakna bagi dirimu dan bagi sesamamu. Itu aja sih. ya jadi terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti dari awal. Tadi kita dari jam 4.20 sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan nutrisi ya bagi jiwa dan bagi pikiran teman-teman semua. Atuma namaste. Thank you, Theo. Thank you, Pak Handoyo. Thank you, Kalita. Thank you, Pak Hamad. Thank Thank you, you, Handoyo. Herman. Thank you, Mima. Thank you, Bu Dede, thank you. Thank you, Theo. Yes ya pasangannya ya. Nah, Miss Cari dan Theo ya. Master Theo dan Master Cari. Sip, mantap. Lanjutkan untuk minggu-minggu depan. Oh gitu. Bye. Dia menjebak kita. Oh iya, endingnya dari aku ya ini ya. Sorry, aku lupa. Yaudah, bye. Bye. Mike semua. Oh itu gambar siapa tuh anjing?